Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Salam, pembacaan harian pada pagi hari ini yang tertulis di Lukas 9 ayat 35 yang berbunyi demikian. Maka terdengarlah suara dari awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peristiwa di mana Yesus Kristus dalam tubuh kemuliaannya, yang mana Petrus dan murid lainnya tidak mengerti, malahan karena Petrus merasa dirinya sangat beruntung menyaksikan hal tersebut, ia berkata, "Bila manakah aku menyediakan tempat bagimu, bagi Elia, dan bagi Musa?" Dan sebenarnya semangat Petrus itu bukanlah semangat yang tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Itu mengapa Yesus Kristus tidak merespon hal tersebut. Dan kemudian ketika Musa dan Elia naik kembali, dan kemudian ada suara yang berseru, dan itulah ayat harian pada saat ini. Suara yang berseru kepada mereka, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Saudaraku yang terkasih, ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Ini adalah pondasi kita untuk mengerti tentang perjalanan kehidupan ini. Jika kita bukan menjadi pribadi yang terdidik dalam hal mendengar dan memahami apa yang kita dengarkan, maka dapat dipastikan kita akan sama seperti Petrus ini, yang terlalu bersemangat untuk melakukan sesuatu padahal sebenarnya dia tidak tahu apa yang sedang ia kerjakan. Mungkin saudara adalah seorang pekerja keras, tetapi betapa melelahkannya diri saudara jika saudara adalah pekerja keras tetapi saudara tidak tahu apa yang sedang saudara kerjakan. Orang yang tahu apa yang dikerjakan, kemudian ia bekerja dengan sungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan hasil dari apa yang dikerjakan. Tetapi barang siapa yang mengerjakan tidak tahu arahnya, job desk-nya apa, dan apa tujuan dan implikasi apa yang harus ditorehkan dari apa yang dikerjakan itu, sungguh itu adalah suatu pekerjaan yang sia-sia. Maka ini menjadi prinsip yang terutama bagi kita. Dengarkanlah setiap suara yang diucapkan oleh Yesus. Karena Yesus Kristus yang adalah pribadi kedua dalam Allah Trinitas itu, yang setara, tidak ada yang terendah dan yang tertinggi, tetapi yang setara. Sebab pribadi yang kita bahas dalam hal ini bukan pribadi dalam konsep persona yang kita miliki. Artinya karakteristik yang kita miliki bukanlah ukuran tentang karakteristik pribadi Allah. Tiga, namun satu esensi dalam keallahan. Itu adalah pengertian yang jauh berbeda. Ketika kita mendengarkan Yesus Kristus, setiap firman yang keluar dari mulutnya, karena Kristus adalah firman Allah yang menjadi daging, maka inilah ternyata hal yang sangat fundamental dalam kehidupan kita sekarang dan untuk masa depan. Barang siapa yang tidak memperhatikan dan mendengarkan apa yang disampaikan Yesus Kristus, maka ia hanya menjadi peziarah atau mereka yang hidup di dalam dunia ini dalam kesementaraan, sebab mereka tidak tahu apa itu anugerah dan apa itu batasan. Sehingga jika kita mengerti hal ini, maka kita semakin memikirkan banyak hal dan sungguh-sungguh memahami tentang apa sebenarnya tujuan Allah berkata demikian kepada murid-murid Yesus dalam hal ini. Dan yang menjadi menarik adalah dalam Lukas 9 ayat yang ke-36. Ketika suara itu terdengar dan Yesus tinggal seorang diri, ternyata murid-murid yang menyaksikan dan mendengarkannya
tidak menceritakannya kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Ada waktu di mana mereka harus berkata dan menyaksikan apa yang mereka lihat. Dan ini belum waktunya. Sebab pusat yang sedang Yesus Kristus lakukan adalah kematian. Sehingga berita sukacita yang terus kita dengarkan saat ini adalah kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya. Kalau kita datang kepada suatu keluarga yang sedang berduka, ada keluarga mereka yang meninggal, tentu apa yang terjadi itu adalah menjadi berita duka cita karena ada keluarga yang meninggal. Tetapi terbalik, Yesus Kristus kematiannya malahan menjadi kabar sukacita. Sehingga pusat utama yang menjadi pemberitaan itu adalah kematian Yesus Kristus. Karena kepada Kristuslah semua apa yang dibebankan kepada kita, kita bebankan kembali kepada Dia dalam iman. Sehingga dengan kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya, kita memiliki harapan dalam anugerah pemberian di dalam iman itu. Dan lihatlah dalam kitab 1 Petrus dan seterusnya, Petrus mengatakan bahwa kami sendiri menjadi saksi ketika Bapa berkata, ini adalah anakku, dengarkanlah dia. Tentu ketika Yesus Kristus masih bersama-sama dengan muridnya, murid-murid tidak mengatakan itu. Tetapi setelah Yesus Kristus naik ke surga, kemudian Petrus meneruskan tugas misi itu. Disitulah kesempatan dan waktu ia berkata bahwa kami telah melihat dan mendengarkan secara langsung. Itu adalah kekuatan. Sehingga itu tidak bisa dibantah karena mereka adalah juru kunci untuk melihat kesaksian itu. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, barang siapa menolak Kristus, maka ia menolak Bapa. Sebab Bapa sendiri berkata, dengarkanlah dia. Bersyukurlah mereka yang mendengarkan seruan Yesus Kristus. Sebab itu adalah hal yang terpenting dan terutama. Apakah kita menjadi berdosa ketika kita tidak mendengarkan Yesus Kristus? Tentu iya, karena itu adalah perintah. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong saudara untuk hidup seturut dengan kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang kami terima pada kesempatan yang baik ini. Engkau telah berkata kepada kami, Yesus adalah anak-Mu. Kami harus mendengarkannya. Bimbing kami Tuhan, supaya kami menjadi pendengar yang terpelajar dan hidup dalam firman-Mu. Firman-Mu menguasai hidup kami, dan kami tunduk kepada ketetapan-Mu. Mampukan kami Tuhan, supaya kami mengawali dengan sukacita hari-hari kami pada saat ini, sehingga nyatalah bahwa Engkau kami muliakan dalam kepatuhan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.